Hi, gue dari Sinatria, and you're watching Archery Talk and Archery Play. Awal berkarir di dunia entertain itu sebenarnya nggak sengaja ya, kebetulan banget karena dari dulu nggak pernah punya cita-cita atau keinginan masuk ke dunia entertain, terus melakukan sesuatu yang berkaitan sama apakah itu acting atau presenting gitu ya. Dulu waktu SMP sih pernah punya keinginan untuk punya band gitu ya, bermusik, terus pengen jadi vokalis gitu, tapi nggak pernah kebayang dan nggak pernah ngejalanin bener-bener karena mungkin pada waktu itu cita-citanya lumayan banyak, keinginan lumayan banyak, dan yang akhirnya dijalanin bener-bener tuh lebih ke sport, ke olahraga gitu. Main bola, cita-cita jadi pemain bola. Cuma waktu itu tahun 2004, itu tahun baru 2004. Jadi akhir 2003. Lagi mau tahun baruan sama sahabat, pas kita balik ke mobil, disamperin sama orang gitu. Dia ngajak kenalan, terus dia memperkenalkan diri, dia seorang agensi dan minta nomor telepon, dan ya gue pikir ya udahlah kasih aja gitu kan. Dan baru dihubungin itu malah bulan Februari Maret gitu, dan gue cuekin. Ngajakin casting buat iklan produk banyak lah macam-macam gitu ya. Dia selalu ada informasi yang dia share gitu. Karena pada waktu itu lagi persiapan buat mau kuliah ke Jerman, jadi lagi les bahasa Jerman. Dan itu kayak sekolah gitu, kayak ngambil yang intensif, jadi tiap hari dari pagi sampai sore. Terus ternyata teman sekelas les itu ada yang hobi atau punya keinginan bekerja di dunia entertain gitu. Jadi pas lagi break terus ngobrol-ngobrol gitu kan, terus dia cerita dia habis casting, terus gue cerita gue juga nih ditawarin nih gitu, cuma gue malas banget gitu ngapain. Terus dia bilang, bro enak bro, ayo gue temenin gitu, malah dia yang semangat gitu kan. Akhirnya kesempatan pertama itu waktu itu casting untuk jadi host Formula One. Lupa waktu itu TV-nya apa, tapi disuruh datang untuk casting itu gitu. Jadi akhirnya dianterin sama dia, cuma kita berangkatnya setelah pulang les gitu. Pas nyampe ternyata udah tutup castingnya, udah kesorean. Dan dari situ akhirnya dianterin ke beberapa casting yang lain, cuma memang karena mungkin satu keinginan dari diri sendiri belum ada, terus memang nggak pernah ngebayangin seperti apa dunianya, jadi begitu di casting tuh kaget dan apa ya, lumayan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak jangankan acting, cuma suruh nyebutin nama sama umur, tinggi, berat badan itu kebolak-balik gitu. Jadi kayak gugup, nervous berat gitu. Terus akhirnya kapok, nggak mau lagi gitu kan. Udah, gue nggak di situ gitu kan. Lagian masih mikirnya waktu itu mau kuliah gitu, mau kuliah di Jerman, ngapain gitu kan. Sampai di bulan-bulan, lupa bulan April atau Mei itu, si agency ini akhirnya ngebujukin harus datang kali ini, Darius harus datang karena ini cuma foto doang, jadi bukan pakai video gitu kan, cuma buat print ad. Dan karakternya masuk banget, dicari yang karakternya kayak Darius gitu. Akhirnya dianterin sama mantan pacar waktu itu. Terus ya udah datang, ternyata cuma suruh senyum, pegang cangkir gitu. Terus waktu itu brandnya kopi, ternyata dapet gitu kan, Terus akhirnya 2 minggu kemudian kita photoshoot dan dibayarnya lumayan gitu buat ukuran anak yang baru mau kuliah gitu kan. Dapat duit sebanyak itu, wah lumayan banget ini, bisa buat hidup 2 bulan kalau di Jerman gitu. Jadi ya udah deh sekalian deh gitu kan, ngumpulin duit gitu buat bekal ke Jerman gitu. Malah keterusan, akhirnya ketemu di satu casting, ketemu sama yang akhirnya jadi manajer aku. Kita kerjasama sekitar 3 tahun 2005 sampai 2008. Nah, dialah yang akhirnya ngebawa aku ke sinetron, ke modeling, ke presenting, ke film gitu. Jadi akhirnya dari situ kesempatannya terbuka. Cuma basically semua prosesnya ya pasti lewat casting. Biasanya kalau casting itu kita dikasih tahu karakter yang dicari seperti apa, masuk nggak sama karakter kita pribadi gitu kan. Terus
agak beda ya kalau misalnya kayak casting iklan itu iya benar-benar cuma diambil apa namanya karena durasinya pendek kan jadi cuma istilahnya cuma profil kita aja terus kita cuma suruh bikin satu adegan yang memang ada di apa namanya di boardnya mereka gitu atau di storyline-nya mereka gitu tapi kalau kayak sinetron itu biasanya dites acting biasanya nggak dikasih skenario tapi suruh coba marah gitu coba nangis coba ini coba itu jadi pengen lihat berbagai macam ekspresi dengan berbagai macam emosi yang kita tampilkan tapi kalau film biasanya lebih spesifik selain karakter biasanya kita dikasih skrip walaupun mungkin bukan final draftnya atau bukan cerita filmnya tapi yang mendekati dengan karakter yang akan apa namanya akan dicoba ke kita gitu ya dan itu biasanya lebih makin punya banyak pengalaman jadi pengen mempersiapkan diri lebih baik sih kalau film jadi biasanya minta dulu tuh sama casting directornya atau sama directornya sendiri gitu boleh nggak kirimin skripnya gitu kita baca dulu jadi benar-benar tahu sepanjang cerita film itu karakter kita itu ngapain aja sih gitu dan mungkin nggak kalau aku biasanya mungkin nggak aku meranin dia gitu mungkin nggak aku menjadi dia gitu kan kalau nggak yakin biasanya akan diskusi dulu sama siapapun dari produksinya biasanya sutradara atau casting director kayaknya berat deh lu maunya arahnya kemana nih gitu jadi kita benar-benar dapat gambaran yang komprehensif tentang si karakter ini dan tentang ceritanya baru nanti datang udah dengan kita udah hafal dialognya kita udah tahu mau ngapain dan mencoba untuk memerankan si karakter yang ditawarin ke kita itu sih basically kalau untuk proses awal karir dan juga berbagai macam jenis casting yang diikutin bahkan sampai sekarang pun kalau buat film masih di casting masih harus datang dan mencoba peran yang akan ditawarkan ke kita. Sebenarnya simple sih ya, jalanin aja gitu, jalanin dua-duanya ya. Memang kalau kadang kan yang sulit ketika kita masih hidup bareng sama orang tua gitu ya, dan kita masih bergantung sama orang tua. Akhirnya mau nggak mau ada tuntutan atau kewajiban kita sebagai anak untuk nyelesain apa yang orang tua kita inginkan gitu kan. Pasti kan mereka pengen yang terbaik buat kita. Kalau memang kondisinya masih seperti itu, mau nggak mau, toh sekolah kan cuma berapa sih, 3, 4, 5 tahun paling kan, selesaiin buru-buru. Di saat bersamaan pasti masih ada waktu untuk mengejar impian atau cita-cita berkiprah di dunia hiburan gitu. Sulitnya memang ketika misalnya pilihannya lalu masuk ke pekerjaan yang menuntut bahwa harus setiap hari dalam kurun waktu yang panjang gitu yang lama untuk hadir gitu misalnya kayak syuting stripping sinetron gitu dan tiap hari banget itu pasti jadwal kuliah pun pasti akan keganggu gitu. Lalu sekarang juga ada kuliah terbuka gitu kan yang semakin banyak orang yang ngambil mereka punya 2 profesi mereka ngambil degree yang berbeda mungkin dengan profesi yang dijalanin gitu jadi ada banyak cara sebetulnya dan dengan platform yang ada dengan apalagi media sosial sebenarnya kalian bisa berkarya apa aja gitu banyak kok sekarang yang mungkin disebutnya selebgram gitu kan yang tiba-tiba muncul dengan kelebihan dan dengan skill yang dia punya dan disukai oleh orang gitu dan akhirnya jadi viral followersnya jadi banyak dan itu jadi sesuatu yang mungkin bisa dicoba gitu, bisa dicoba kalau memang punya skill dan punya sesuatu yang bisa menarik perhatian orang dan orang engage dengan apa yang dihasilkan, ya selama itu positif lakuin aja